Hai semuanya, kembali lagi di Movie Volume 2. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu bahagia. Di video kali ini, aku akan membawakan satu buah film yang sangat menarik dengan judul My Korean Teacher. Film ini dimulai dengan Yonggun, seorang putra tunggal dari pemilik perusahaan besar di Korea Selatan. Meskipun ayahnya ingin dia mengikuti jejaknya sebagai pengusaha, Yonggun justru memiliki minat yang berbeda, yaitu di bidang musik. Setelah memutuskan untuk milih hidupnya sendiri di Tokyo, Jepang, Yonggun bekerja sebagai produk makanan berbahan ginseng, namun hidupnya kembali diuji ketika ia dipanggil oleh atasan untuk membahas kontrak kerja mereka yang tidak diperpanjang lagi karena perusahaan itu sedang mengalami masalah. Setelah pulang dari tempat kerja, Yonggun pergi ke apartemen pacarnya dengan harapan bisa menghibur diri dari stres yang ia alami. Namun yang ia temukan adalah kejutan yang tidak mengenakan. Pacarnya ternyata berselingkuh dengan pria lain yang lebih kaya daripada dirinya. 이 사람 이래봬도 IT 기업 사장이야. 엄청 부자라고. Setelah kejadian perselingkuhan pacarnya, Yonggun merasa semakin tertekan dengan masalah pekerjaannya yang tidak pasti. Ia pun memutuskan untuk menelpon ibunya untuk sekedar bertanya kabar dari kondisi orang tuanya yang ada di Seoul, Korea. Sang ayah masih belum mau berbicara dengan putranya. Ibunya pun memberitahu bahwa mereka masih menunggu kedatangan Yonggun. Sementara itu, perusahaan ayahnya kini mulai mencari pemimpin baru. Dan Jongmun, yaitu adik Yonggun, diharapkan bisa menggantikan posisi ayahnya di perusahaan. Meski di Jepang ia merasa kesulitan, Yonggun menolak dengan alasan ia masih tidak bisa menerima kepercayaan itu. Dalam kondisi yang sulit ini, Yonggun merasa semakin terpuruk dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun dengan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, ia berusaha untuk bangkit dan mengatasi masalahnya. Keesokan harinya di Okinawa, Yonggun baru saja bertemu dengan Flight, teman lamanya yang berasal dari Korea. Namun percakapan mereka tidak berjalan lancar. Flight hanya memberitahu bahwa perusahaan mereka bangkrut akibat ketahuan menggunakan ginseng palsu. Situasi semakin memburuk ketika Yonggun dilarang kembali ke Tokyo dan harus menetap di Okinawa sampai situasi sudah kembali normal. Yonggun semakin frustasi dengan keadaannya dan ia masih menaruh harapan kepada sang kekasih. Meski sudah kecewa dengan cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Ia juga terlihat marah-marah dengan bahasa Korea yang tidak jelas di sana. Sedangkan pasangan suami istri pemilik kursus bahasa asing tanpa sengaja malah menyaksikannya. Pasangan ini bernama Kawamoto dan istrinya Sayuri. Setelah melihat Yonggun marah-marah dengan bahasa Korea yang tidak jelas, mereka merasa iba dan mengajaknya ke sebuah restoran. Kawamoto dan Sayuri kemudian mendengarkan cerita Yonggun dan merasa tergerak untuk membantunya. Kebetulan guru bahasa Korea di tempat kursus mereka berhenti dengan alasan tidak jelas. Lalu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dibuat Kawamoto dan Sayuri untuk menjadi guru bahasa di tempat kursus mereka. Namun keesokan harinya Yonggun terkejut saat diingatkan tentang kesepakatan yang sudah mereka buat. Jadi awalnya Yonggun berkali-kali menolak karena menjadi guru bukanlah basicnya dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun karena ia tidak punya pekerjaan lagi, ditambah ke tempat kursus Kawamoto terancam bubar jika tidak ada gurunya, akhirnya Yonggun setuju untuk menjadi guru bahasa Korea di tempat itu. Akhirnya Yonggun memulai karir barunya sebagai guru bahasa Korea di tempat kursus yang dipimpin oleh Kawamoto dan Sayuri. Namun ia terlihat kaku, gugup, dan gagap saat mengajar. Karena ini adalah pertama kalinya ia menjadi guru. Ditambah lagi ada seorang siswi yang selalu melihat Yonggun dengan tatapan tajam. Itu membuatnya semakin nervous dan salah tingkah. Siswi yang membuat Yonggun nervous bernama Sakura dan ia sangatlah cantik. Sakura memang siswi yang paling memperhatikan di kelas. Ia belajar bahasa Korea dengan gigih karena tuntutan pekerjaannya sebagai pemandu turis asing yang harus pandai berbahasa Korea. Saat melamar pekerjaan,
Ia ingin membuktikan bahwa ia benar-benar menguasai bahasa tersebut, bukan semata-mata karena gila bekerja. Semua itu dilakukannya demi menghidupi putra tunggalnya yang sekarang sudah mulai bersekolah. Setiap pagi sebelum bekerja, Sakura selalu mengantar putranya terlebih dahulu ke sekolah. Bagi Sakura, anaknya adalah semangatnya dalam menjalani hidup. Di jalan menuju kantor, ia selalu berlatih dialog bahasa Korea, hingga mengundang perhatian penumpang lain di dalam kereta. 여보세요. 저는 야마다라고 하는데요. Kini Sakura harus semakin gigih belajar bahasa Korea, karena sebentar lagi pimpinan perusahaan travel khusus akan datang ke Okinawa dan membicarakan tur pulau Okinawa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sakura ingin memberikan yang terbaik dan membuktikan bahwa ia benar-benar menguasai bahasa Korea. Sementara itu, Yonggun terus mengajar di kelas yang mulai terbiasa baginya. 여러분 잘 이해하셨죠? Meskipun ia masih terlihat kaku dan pelajarannya bahkan tidak diperhatikan oleh murid-muridnya, Sakura begitu rajin mencatat dan berusaha memahaminya. Setidaknya ada satu murid yang niat belajar dengan dirinya. Sakura semakin gelisah ketika diminta untuk menerjemahkan email dari perusahaan Travel Seoul. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menerjemahkannya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Yonggun yang sedang melipat baju. Namun Sakura tidak hanya meminta bantuan untuk menerjemahkan email tersebut. Ia juga ingin menguasai bahasa Korea dengan cepat dan meminta kelas tambahan dari Yonggun. Sakura bahkan bersedia membayar Yonggun dengan gajian makan siang. Yonggun merasa senang dengan kesempatan ini, tidak hanya untuk membantu Sakura tetapi juga untuk mendekatinya. Yonggun selalu memperhatikan penampilan saat akan bertemu dengan Sakura, seperti layaknya seorang yang sedang jatuh cinta. Ia ingin memberikan kesan yang baik kepada Sakura. Mereka mulai berlatih berbicara langsung dengan bahasa Korea di depan turis yang dipandu oleh Sakura. Namun Yonggun selalu mengoreksi kata-kata yang salah yang diucapkan oleh Sakura. Kedekatan antara Sakura dan Yonggun semakin terjalin saat mereka makan siang bersama. Obrolan ringan tentang makanan membuat keduanya terhanyut dalam tawa dan sedikit-sedikit menambah kosakata baru untuk Sakura. Setelah makan siang, mereka melanjutkan perjalanan dan menjelajahi pasar. Tanpa disadari, Yonggun dan Sakura memilih kaos yang sama, bergambar kelinci yang imut. Yonggun pun membayar keduanya dengan harapan bisa memakai baju yang sama dengan Sakura. Namun sebelum sempat memberikan baju itu, Sakura harus buru-buru pulang karena anaknya belum pulang ke rumah sang nenek yang sedang sakit. Yonggun pun berinisiatif membantu Sakura mencari anaknya hingga malam hari. Mereka mencari kesana kemari hingga akhirnya putra Sakura ditemukan oleh Yonggun. Sakura sangat berterima kasih atas bantuan Yonggun. Saat mengantarkan ke halte bus, Sakura ingin menceritakan tentang ayah dari anaknya. Sakura menceritakan kisah yang dulu saat ia hamil di usia 20 tahun, tapi pacarnya menghilang begitu saja. Sakura pun bertekad untuk membesarkan dan menyayangi anaknya sendirian. 저기 봤어요. 그럼 내일 봬요. 학원에서 봬요. Perkembangan mereka terus berjalan dengan metode belajar yang unik dan mudah dimengerti. Sakura adalah siswa yang paling cepat perkembangannya. Bahkan Yonggun masih menjadi guru pribadinya. Kedekatan antara mereka semakin merambah hingga ke anak Sakura. Mereka belajar sambil bermain bola bersama, seperti sebuah keluarga yang bahagia. Namun di rumah Yonggun ia mendapat panggilan dari ibunya untuk segera kembali ke Seoul. Ibu Yonggun meminta bantuan untuk membahas pekerjaan dengan ayahnya. Namun alasan sebenarnya adalah sang ayah sedang sakit dan harus segera dioperasi. Ibu Yonggun ternyata telah berbohong tentang kondisi ayahnya. Yonggun yang sebelumnya menolak untuk pulang, kini harus memutuskan antara tetap tinggal bersama dengan Sakura atau kembali ke Seoul dan membantu keluarganya. Namun masalah muncul kembali saat pemimpin perusahaan mengatur jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sakura yang belum mahir berbahasa Korea mau tidak mau harus ikut dalam pertemuan itu. Yonggun bersama Kawamoto dan Sayuri merasa putus asa dan bersalah karena tidak bisa membantunya.
Namun beruntungnya tiba-tiba saja langganan mereka meminjamkan alat komunikasi khusus untuk membantu Sakura di pertemuan nanti. おー、すごい。 Dengan bantuan alat itu, Sakura bisa mengikuti pertemuan dengan lancar dan sukses. Yonggun turut mendengar pembicaraan di pertemuan itu dan memutuskan untuk membantu Sakura dengan memberikan jawaban-jawaban yang perlu dijawab. Benar saja misi tersebut berhasil dijalankan oleh Sakura dan membuat pemimpin perusahaan terkesan dengan pengucapan bahasa Korea yang halus. Akibatnya, Sakura diminta untuk menemani pimpinan tersebut berkeliling kota. Awalnya semua berjalan normal dan biasa-biasa aja. Namun kemudian pimpinan itu mengaku bahwa Sakura mirip dengan cinta pertamanya. Ia bahkan mengajak Sakura berkeliling kota malam itu sambil minum shake. Yonggun yang mendengar itu menyadari bahaya yang mengancam Sakura. Ia mencoba untuk menghalangi Sakura pergi dengan pimpinan itu, namun ditolak. Kemudian pimpinan itu mengajak Sakura kembali ke hotel dengan alasan mengambil dokumen perusahaan. Setelah berhasil membujuk Sakura untuk kembali ke hotel, pimpinan perusahaan itu membawa Sakura ke dalam kamar dan mulai menunjukkan sisi gelapnya. Dengan polosnya, Sakura malah ikut masuk ke kamar. 미안해요, 사쿠라 씨. 이상한 행동은 하지 않을 거니까. 사쿠라 씨. Sakura yang ketakutan berusaha melawan dan meminta bantuan Yonggun. Yonggun yang sebenarnya menahan rasa cemburu sejak awal tidak lagi mampu membiarkan wanita yang ia sukai disentuh oleh pria lain. Ia pun segera mencari kamar pimpinan itu dan saat sudah menemukannya, Yonggun mengalihkan perhatian pimpinan itu dengan menggunakan tariannya yang memukau. Dan akhirnya mereka berhasil terselamatkan dari situasi yang berbahaya. Keesokan harinya, Sakura ditemui oleh atasan yang sebenarnya meminta Sakura untuk membujuk pimpinan terus perusahaan itu untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Namun bukannya marah karena pimpinan itu menolak, atasan Sakura justru memuji dan menghargai kerja keras serta usaha yang telah dilakukannya. Sakura yang awalnya takut dan cemas kini menjadi lebih tenang. Ia yang sebelumnya hanya pegawai magang kini sudah resmi menjadi pegawai tetap dan perayaan pun dilakukan oleh seluruh karyawan perusahaan. Setelah pesta selesai, Yonggun mengantar Sakura pulang dan memberi kode tentang perasaannya serta menanyakan apakah mereka masih bisa bertemu lagi. Setelah Sakura mendapat status pegawai tetapnya, Sakura pun tersenyum dan mengiyakan. Namun saat mereka hampir berciuman, 修一さんが帰ってきたよ。 nenek Sakura tiba-tiba muncul dan mengagetkan mereka. Nenek Sakura menyebut Sayuti alias mantan ayah dari anaknya datang mencarinya. Tak berselang lama Sayuti muncul dan langsung sujud meminta maaf pada Sakura. Sayuti pun langsung memeluk Sakura dengan erat. Hal itu membuat Sakura terharu dan merasa lega bahwa konflik keluarganya akhirnya bisa diselesaikan. Sedangkan Yonggun menyaksikan hal yang sangat menyesakan dadanya dan langsung beranjak pergi. Diketahui bahwa Sayuti pergi meninggalkan Sakura bukan tanpa sebab, melainkan karena dulu ia menghindari lintah darat dan tidak mau membebani keluarganya, termasuk Sakura. Namun setelah Sayuti kembali, sangat kecil kemungkinan hati Sakura akan didapati oleh Yonggun dan anaknya. Bahkan walaupun bagaimanapun Sayuti adalah ayah dari anak Sakura, dan hubungan mereka pasti akan cepat membaik. Di tengah obrolan itu, ibu menelpon dan memberitahu bahwa ayahnya dalam kondisi kritis. Yonggun yang mendengar hal itu langsung bergegas pulang ke Korea dan meninggalkan Okinawa, Jepang. Setelah tiba di Korea, Yonggun begitu sedih melihat kondisi sang ayah yang memburuk. Rupanya ayahnya tidak mau membuat Yonggun khawatir dengan kondisi kesehatannya, sehingga ia melarang ibu yang ingin menceritakan penyakit ayahnya pada Yonggun. Yonggun mulai sadar akan pilihan hidupnya. Ia tidak ingin sengaja membiarkan dirinya memilih jalan hidup sendiri. Mulai dari foto dirinya dengan sang ayah semasa kecil, hati Yonggun pun menjadi lunak. Ia yang awalnya tidak mau berkecimpung dengan perusahaan sang ayah, kini bergerak membantu mengembangkan perusahaan itu. 3 tahun kemudian, saat Yonggun menginap di sebuah hotel untuk membicarakan kerjasama perusahaan, tak disangka ia dipertemukan kembali dengan Sakura. Nampaknya Sakura sudah menjadi pemandu turis yang hebat. Pertemuan mereka berlanjut dengan obrolan santai berdua.
Mereka membicarakan tentang kehidupan masing-masing. Yonggun kemudian menyinggung anak Sakura, dan baru diketahui bahwa ternyata Sakura tidak bersatu kembali dengan suaminya. Anaknya pun tidak bisa menerima sang ayah kembali. Hal ini tentu saja menjadi kode bahwa Sakura berlabuh hatinya pada Yonggun. Dan tidak disengaja, stiker pemberian Yonggun pun tiba-tiba jatuh ke lantai. Itu mengingatkan mereka akan kenangan manis di Okinawa. Di akhir film kita diperlihatkan dengan senyuman manis dari Sakura dan Yonggun. Mereka saling memandang dengan penuh arti, seolah-olah ada sesuatu yang tersirat di antara mereka. Akankah mereka menemukan kebahagiaan bersama? Kita hanya bisa menebak. Dan film pun tamat.